Apakah karena kecepatannya? Apakah karena kekuatannya? Atau karena sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan? Yang jelas, Victor Osimhen bukanlah striker biasa. Dalam era sepak bola modern yang penuh dengan sistem, struktur, dan disiplin taktis, ia muncul sebagai anomali, seorang penyerang yang tidak hanya bermain di dalam sistem, tetapi seringkali memaksa sistem itu sendiri untuk beradaptasi dengannya. Di saat banyak tim mengeluhkan kelangkaan striker kelas dunia, nama Osimhen justru kadang tidak mendapatkan sorotan yang sepadan. Padahal jika berbicara secara objektif, ia berada dalam kategori elit. Ia memiliki kombinasi atribut yang sangat jarang: kecepatan, kekuatan fisik, agresivitas, serta insting mencetak gol yang nyaris primitif, dalam arti paling murni dan mematikan. Untuk memahami betapa berbahayanya Osimhen, tidak cukup hanya melihat jumlah golnya. Yang membuatnya berbeda adalah bagaimana ia menciptakan peluang tersebut. Banyak striker cepat di dunia sepak bola, seperti Kylian Mbappe, mengandalkan kecepatan linear untuk berlari melewati garis pertahanan. Namun Osimhen memiliki pendekatan yang lebih kompleks. Ia sering melakukan sedikit perlambatan sebelum melakukan sprint. Gerakan kecil ini terlihat sederhana, tetapi secara biomekanik sangat efektif. Bek yang menghadapinya akan secara refleks menggeser pusat gravitasi mereka, dan dalam sepersekian detik itu, Osimhen mengubah arah dan meledak dengan akselerasi penuh. Akibatnya, banyak bek top terlihat tertipu, bahkan sebelum dua lari benar-benar dimulai. Ini bukan sekadar soal siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang lebih cerdas dalam menciptakan keunggulan mikro dalam situasi 1 lawan 1. Ditambah lagi, Osimhen sangat mahir melakukan blindside run, berdiri di bahu bek terakhir, keluar dari bidang penglihatan mereka, lalu tiba-tiba menyerang ruang kosong di belakang. Ini adalah seni membaca ruang yang tidak bisa diajarkan dengan mudah. Dalam jarak pendek, akselerasinya sangat eksplosif. Ia mampu menyerang tiang dekat dalam situasi crossing dengan timing yang hampir sempurna. Ditambah dengan kekuatan tubuhnya, bahkan bek tengah dengan postur besar pun seringkali kehilangan keseimbangan saat berduel dengannya. Ini membuatnya menjadi ancaman konstan, baik dalam situasi terbuka maupun di area sempit. Namun yang benar-benar membedakan Osimhen dari striker lain adalah cara ia menyelesaikan peluang. Banyak penyerang top membutuhkan kondisi ideal untuk mencetak gol, posisi tubuh sempurna, keseimbangan terjaga, dan sudut tembak yang jelas. Bahkan striker hebat seperti Fernando Torres pun terkadang gagal ketika salah satu elemen itu tidak terpenuhi. Osimhen berbeda. Ia mampu mencetak gol dalam kondisi yang tidak masuk akal. Seringkali golnya terlihat tidak rapi, bahkan cenderung kacau. Ia bisa mencetak gol sambil jatuh, dalam posisi tubuh terpuntir, atau dengan sentuhan terakhir yang tampak improvisasional. Namun justru disitulah keunggulannya. Bek tidak bisa membaca bahasa tubuhnya. Mereka tidak memiliki trigger visual untuk mengantisipasi kapan ia akan menembak. Dan dalam sepak bola level tinggi, ketidakpastian adalah senjata paling mematikan. Ancaman Osimhen tidak berhenti di tanah. Di udara, ia bahkan lebih berbahaya. Lompatan vertikalnya luar biasa, seringkali membuatnya tampak seperti melayang lebih lama dibanding pemain lain. Salah satu momen paling ikonik terjadi pada tahun 2023 saat ia mencetak gol sundulan spektakuler yang bahkan melampaui tinggi lompatan legendaris Cristiano Ronaldo. Ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya striker cepat, tetapi juga dominan secara aerial. Tidak mengherankan jika banyak bek mengakui bahwa ia adalah salah satu lawan terberat yang pernah mereka hadapi. Kombinasi kekuatan, kecepatan, dan teknik membuatnya hampir mustahil untuk dikontrol sepanjang pertandingan. Bahkan ketika berhasil diredam selama 80 menit, Osimhen hanya membutuhkan satu momen untuk mengubah segalanya. Namun untuk benar-benar memahami mentalitasnya, penting melihat latar belakangnya. Ia tidak dibesarkan di akademi elit Eropa dengan fasilitas terbaik. Ia tumbuh di Lagos, Nigeria, dalam kondisi yang sangat sulit. Kehidupan di lingkungan keras membentuk karakter yang tidak mudah menyerah. Sepak bola bukan sekadar karir baginya, tetapi jalan keluar dari realitas yang keras. Itulah sebabnya ia bermain dengan intensitas yang berbeda. Setiap duel terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Mentalitas ini terlihat jelas dalam cara ia menekan lawan,
mengejar bola yang tampaknya hilang, dan tidak pernah berhenti berlari. Tekanan pertandingan di level tertinggi tidak terasa sebesar tekanan hidup yang pernah ia alami. Ini memberikan keunggulan psikologis yang tidak dimiliki banyak pemain lain. Perjalanan karirnya juga tidak selalu mulus. Cedera serius yang dialaminya di Italia memaksanya menjalani operasi kompleks dan mengenakan topeng pelindung. Namun alih-alih menjadi kelemahan, topeng tersebut justru menjadi simbol identitasnya. Ia kembali ke lapangan dengan karakter yang lebih kuat, seolah mengubah trauma menjadi kekuatan. Puncak karirnya bersama Napoli menjadi bukti nyata kualitasnya. Ia memainkan peran kunci dalam membawa klub tersebut meraih gelar Serie A pertama dalam lebih dari 3 dekade, sejak era Diego Maradona. Dalam sistem menyerang yang dibangun oleh Luciano Spalletti, Osimhen menjadi titik fokus serangan, didukung oleh kreativitas pemain seperti Vicha Kvaratskhelia. Kemitraan mereka menjadi salah satu yang paling mematikan di Eropa. Kvaratskhelia menciptakan peluang, sementara Osimhen menyelesaikannya dengan efisiensi tinggi. Kombinasi ini membuat Napoli menjadi tim yang sulit dihentikan dan akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar. Namun seperti banyak kisah besar dalam sepak bola, kesuksesan tersebut tidak diikuti dengan stabilitas. Hubungan antara Osimhen dan klub mulai retak, dipicu oleh berbagai insiden yang merusak kepercayaan. Situasi ini akhirnya membuka jalan bagi kepindahan yang mengejutkan ke Galatasaray. Kepindahan ini awalnya dianggap aneh, mengingat kualitasnya yang seharusnya menarik minat klub-klub elit Eropa. Namun di Turki, Osimhen justru kembali menunjukkan kelasnya. Ia menjadi pusat perhatian, mencetak gol-gol penting, dan membawa dampak instan bagi timnya. Duetnya dengan Mauro Icardi memberikan dimensi baru dalam serangan, menggabungkan kekuatan fisik dengan insting predator di kotak penalti. Di kompetisi Eropa, ia terus membuktikan dirinya sebagai striker kelas dunia. Gol-gol penting, performa dominan, dan kontribusi besar dalam pertandingan besar menunjukkan bahwa levelnya tetap berada di puncak, terlepas dari liga tempat ia bermain. Pada akhirnya, Victor Osimhen adalah representasi dari striker modern yang tidak bisa dikategorikan dengan mudah. Ia bukan hanya produk sistem, tetapi kekuatan alam yang mampu mengganggu struktur apapun. Ia cepat, kuat, cerdas, dan yang paling penting, lapar. Lapar akan gol, lapar akan kemenangan, dan lapar untuk terus membuktikan dirinya. Dalam dunia sepak bola yang semakin terstruktur dan dapat diprediksi, kehadiran pemain seperti Osimhen menjadi pengingat bahwa terkadang, perbedaan terbesar datang dari mereka yang tidak mengikuti pola, melainkan menciptakan pola mereka sendiri.